Pria itu mengambil buku dan melemparkannya ke dinding, namun ia tak pernah menyangka buku itu dapat menembus dinding. Pria itu sangat bingung dan berdiri perlahan. Ketika ia mendekat untuk melihat, pria itu menemukan bahwa dinding yang awalnya tebal telah berubah menjadi koran yang tertutup lumpur, dan sebuah lubang telah digali di sini. Apakah ini cara tahanan lain melarikan diri? Pria itu segera memanggil inspektur. Setelah mengetahui situasinya, inspektur segera memasuki ke dalam lubang, tapi tanpa diduga bahwa lubang itu terdapat jalan buntu. Tahanan itu tidak melarikan diri dari sini, dan inspektur itu hendak mundur untuk kembali, tapi ia tidak sengaja terpleset. Kakinya hampir patah. Ia dengan cepat menarik tali dan meminta penjaga penjara di luar untuk menariknya keluar. Setelah pengukuran, lorong itu panjangnya 30 meter penuh. Kepala penjara sangat bingung bagaimana tahanan menggali lorong sedalam itu dalam waktu setengah tahun. Inspektur mengambil sendok di sampingnya, mengatakan bahwa seseorang mengandalkan ini. Ia mencoba untuk mengeruk lubang itu. Tahanan itu juga menggunakan garam untuk mengikis dinding agar mempercepat penggalian. Pria yang tidak percaya itu membuka mulutnya, dan ternyata rasanya benar-benar asin. Garam-garam ini berasal dari makanan sehari-hari. Setiap kali penjaga penjara mengantarkan makanan, wanita itu akan mengoleskan sup di dinding untuk mempercepat pengikisan tanah, dan kemudian ia akan menggali dengan sendok siang dan malam. Tapi ini membutuhkan banyak waktu, jadi ia mengajukan permohonan ke penjara untuk meminta banyak buku, mengatakan bahwa ia akan belajar di sel setiap hari. Sebenarnya buku-buku ini memiliki fungsi lain, yaitu untuk menutupi lubang. Ia menyebarkan tanah secara merata di atas kertas, lalu merendamnya dan akhirnya menempelkannya di dinding. Dengan cara ini, para sipir penjara tidak dapat melihatnya saat mereka memeriksa ruangan, dan ia akan dapat membukanya. Namun bagaimana cara wanita itu menghilangkan bukti tanah yang telah digali? Karena penjara ini dibangun di atas gunung yang tinggi. Angin kencang sering bertiup, dan ia hanya perlu membuang tanah melalui jendela, dan angin kencang itu meniup serpihan tanah. Setengah tahun kemudian, lorong itu hampir digali, dan rencana pelarian canggih wanita itu pun telah dimulai. Karena wanita itu tinggal di dalam sel untuk waktu yang lama dan tidak muncul di hadapan publik, semua orang telah melupakan keberadaannya. Kebetulan pemimpin datang untuk memeriksa para tahanan hari itu, dan semua orang bernyanyi dan menari. Para sipir penjara sibuk menyanjungnya, dan mereka tidak menyadari bahwa ia telah keluar. Ia berjalan menuju mobil atasannya di depan semua orang. Bagaimana bisa wanita itu lewat tanpa ketahuan, karena orang hanya fokus pada pemimpin itu. Ketika sipir penjara datang untuk mengantarkan makanan, ia mendapati bahwa wanita itu yang seharusnya menunggu di pintu sudah lama tidak muncul. Penjaga menyadari ada yang tidak beres dan berlari masuk untuk memeriksa, tapi yang dilihatnya hanyalah ruangan kosong, di mana para tahanan itu. Wanita itu sudah bersembunyi di bawah mobil. Penjaga segera membunyikan alarm, dan penjara menjadi kacau dalam sekejap. Demi memastikan keselamatan pemimpin, sipir mengawal mereka ke mobil. Tanpa ia sadari, tahanan itu melarikan diri tepat di bawah mobilnya. Ketika pria itu tiba di sel, ia hanya melihat lorong, tapi sebenarnya itu hanya tipuan yang digunakan oleh wanita itu untuk membingungkan para penjaga penjara dan mengulur waktu. Kemudian 25 menit telah berlalu dan wanita itu sudah turun dari mobil.